Beberapa yang harus kalian siapkan untuk tanaman agar taman kalian tetap sehat di musim hujan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di Momomio Garden, teman-teman. Nah, teman-teman bisa diketahui bahwa hari ini atau di musim ini ya teman-teman, di bulan ini kita dilanda hujan teman-teman ya, kayak gini. Nah, ini nanti ada kasus atau beberapa hal yang harus kalian persiapkan untuk untuk tanaman-tanaman kalian agar bisa sehat subur ya teman-teman. Jadi saya akan membagikan tips bagi kalian ya, beberapa hal yang harus kalian persiapkan di musim hujan. Nah, tonton saja apa saja hal tersebut, dan fungsinya saya akan menjelaskan juga, karena ini bisa lihat ini di musim hujan teman-teman, jadi akan menimbulkan penyakit sehingga tanaman kita kurang sehat. Jadi saya akan membagikan tips ya, bagi kalian yang punya tanaman agar tanaman kalian tetap sehat di musim hujan. Oke. Baik teman-teman, saya akan membagikan bahan-bahan apa saja atau apa saja yang perlu dipersiapkan ya, karena ini musim hujan, agar apa, tanaman kalian itu bisa sehat ya, agar bisa sehat, tetap sehat ya teman-teman. Karena kita bisa tahu kalau musim hujan itu biasanya membawa penyakit atau tanaman kita itu rawan penyakit teman-teman. Oke, saya akan membagikan yang pertama yang kalian butuhkan itu adalah kapur pertanian teman-teman. Kenapa kok kita harus mempersiapkan kapur pertanian ya? Kapur pertanian itu bisa dikatakan itu menaikkan pH. Bisa kita ketahui bahwa di musim hujan itu ya, air hujan itu bersifat asam sehingga membuat pH itu turun teman-teman. Kalau pH turun, otomatis bisa dikatakan tanaman kita itu kayaknya kademen gitu loh istilahnya teman-teman, sehingga kurang sehat. Jadi untuk menaikkan pH kita harus menggunakan kapur pertanian teman-teman. Kalian bisa menggunakan merek apapun, yang penting kapur pertanian, bisa Petrocas, bisa Kebomas, bisa atau Dolomit juga bisa, yang penting kapur pertanian teman-teman. Jadi kalian harus persiapkan kapur pertanian, kita taburkan agar apa, pH-nya naik, sehingga nanti kalau pH-nya naik otomatis tanaman sehat, dan kalau kita pupuk itu akan bisa menyerap pupuk dengan bagus teman-teman. Kalau tanamannya tidak sehat ya, sakit ya teman-teman. Kalau kita pupuk itu percuma teman-teman, karena apa, penyerapannya itu kurang maksimal. Oke. Dan selanjutnya yang kalian perlukan adalah fungisida teman-teman. Fungisida, karena kenapa kok perlu fungisida? Oke, saya akan menjelaskan. Di musim hujan itu kan matahari sedikit teman-teman, sehingga banyak jamur yang tumbuh di tempat lembab, itu otomatis di tanah, di batang, di daun, di tanaman lah teman-teman, itu akan bermunculan jamur teman-teman ya. Bisa dikatakan muncul jamur, sehingga kalau berjamur, kalau jamur akar ya wassalam teman-teman. Jadi untuk antisipasinya kalian itu persiapkan itu fungisida. Kalau saya biasanya itu pakai antrakol dan pakai Amistartop. Kenapa kok dua mas? Oh gini, saya akan menjelaskan kenapa kok saya pakai dua jenis fungisida. Saya biasanya kalau pakai pakai obat ya teman-teman, itu saya rolling teman-teman. Jadi misal ya, minggu pertama antrakol, nah minggu kedua itu saya ganti dengan Amistartop ya, yang ketiga itu saya ganti dengan antrakol lagi, rolling terus gitu teman-teman. Agar apa? Agar bahan aktifnya kan biasanya itu berbeda, jadi jamurnya itu tidak kebal. Kalau cuma satu jenis, takutnya nanti kebal pada bahan aktif tersebut, sehingga jamur itu kebal teman-teman. Kalau kita
kasih fungisida itu terus kebal dan itu tidak akan hilang teman-teman. Nanti buang-buang obat, dan obatnya itu ya bisa dikatakan mahal ya teman-teman. Nanti kalau kita buang itu percuma. Oke. Yang ketiga yang kita persiapkan yaitu adalah saya biasanya pakai tuh furadan teman-teman ya. Kalian bisa beli furadan di tempat pertanian tempat kalian ya terdekat. Saya bukan penjual soalnya. Saya pakai furadan. Kenapa kok harus persiapkan furadan? Karena pertama biasanya populasi cacing itu kebanyakan teman-teman. Bisa diketahui hal yang terlalu berlebihan itu tidak baik. Jadi kita kasih furadan agar cacing yang berlebihan itu mati teman-teman. Yang kedua itu adalah rayap teman-teman. Kalian bisa tahu kalau musim hujan itu biasanya rayap banyak sekali ya. Jadi kenapa kalau rayap itu harus dibunuh? Takutnya ya teman-teman, akarnya tadi kena jamur, terus dipangan rayap juga, jadi pertumbuhannya tidak bagus, bisa juga mati teman-teman. Jadi buat kalian-kalian yang harus kalian bunuh furadan itu penting teman-teman. Jadi itu penting. Yang keempat itu saya biasanya melakukan peruningan teman-teman. Kenapa kok melakukan peruningan? Agar tidak terlalu lembab teman-teman. Jadi daun-daun atau batang-batang yang tidak terlalu banyak itu saya pruning teman-teman. Jadi kita pruning agar tidak terlalu melembab di daerah tanaman tersebut, sehingga mengurangi timbulnya jamur. Nah, jadi nanti insya Allah tanaman kita sehat ya. Itu tadi ya teman-teman ya, hal-hal yang harus kalian persiapkan dalam musim hujan agar tanaman tetap sehat. Yang pertama tadi kapur pertanian. Yang kedua adalah fungisida. Yang ketiga adalah furadan atau pembasmi hama ya, yang di tanah gitu loh teman-teman. Yang keempat itu pruningan teman-teman. Nah itu tadi hal-hal yang kalian harus persiapkan ya teman-teman. Semoga saja video saya ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.